Kalau tidak belajar tauhid, tidak tahu bahaya syirik. Dan kalau tidak tahu bahaya syirik, tak ada ketakutan terhadap syirik, bahkan mungkin melakukan syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah menyamakan sesuatu dengan Allah. Syirik adalah menyamakan sesuatu dengan Allah. Syirik itu bukanlah sembah sujud kepada patung. Syirik itu bukanlah sekedar sujud kepada berhala. Orang mengatakan syirik itu hanya sujud kepada berhala. Selagi saya tidak sujud kepada berhala, maka saya tidak melakukan kesyirikan. Sujud kepada berhala adalah kufur. Dan kufur syirik satu paket. Dan ketika orang tahunya syirik itu hanyalah sujud dan ruku dan sujud kepada berhala, ruku dan sujud kepada api, ruku dan sujud kepada matahari, orang tidak mengira bahwa dia minta datangkan rezeki kepada dukun adalah syirik. Ketika dia minta datangkan rezeki kepada dukun, dia mengira bahwa dukun itu bisa mendatangkan rezeki. Berarti dukun itu sudah dia samakan dengan Allah. Karena satu-satunya dalam akidah kita yang bisa memberi rezeki hanyalah Allah. Kemudian kita minta kepada dukun itu. Berarti kita yakini dukun juga bisa memberi rezeki. Sebagaimana Allah bisa memberi rezeki, maka telah kita samakan makhluk dengan Allah. Maka itulah syirik. Itulah syirik. Kita pakai cincin, kita katakan dengan memakai cincin ini rezeki saya akan lapang, berarti cincin ini bisa mendatangkan rezeki, berarti kita samakan dia dengan Allah. Syirik. Kain kafan kemana-mana dibawa karena sudah dilafazkan dan dizikirkan dan diwiridkan oleh gurunya, dan kain kafan ini menjaga dia dari seluruh mara bahaya perjalanan, berarti kain kafan itu bisa menjaga kita dari mara bahaya, sudah kita samakan dia dengan Allah. Syirik. Sama dengan orang yang kemudian kita panggil ke rumah kita karena kita mau pesta, kita suruh dia menahan hujan di langit untuk tidak turun, berhubung awan sudah mulai hitam dan gelap di angkasa, sama dengan itu syirik. Kenapa? Karena kita yakini orang ini bisa menurun atau menghentikan hujan. Itu adalah pekerjaan Allah. Dan semua ini dinafikan dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalimat lam yakun lahu kufuwan ahad menafikan, menghanguskan, membumi hanguskan semua contoh-contoh yang tadi. Takkan saya samakan batu dengan Allah, lam yakun lahu kufuwan ahad. Takkan saya samakan seorang manusia dengan Allah, lam yakun lahu kufuwan ahad. Takkan ku samakan kuburan manapun dengan Allah, lam yakun lahu kufuwan ahad. Oleh karena itu kalimat lam yakun lahu kufuwan ahad itu kalimat tegas, dan Allah hafalkan lam yakun lahu kufuwan ahad kepada seluruh muslim di permukaan bumi. Hafalan antum yang paling lancar kan qul huwallahu ahad kan? Aku aja lah. Sampai-sampai tidak berani ke pasar takut hafalannya hilang, padahal hafalannya qul huwallahu ahad 1, qul a'udzu falaq 1, qul a'udzu binnas 1. Allah hafalkan kalimat yang paling tegas dalam akidah kepada seluruh manusia. Sampai-sampai lihat, setelah tawaf Allah suruh baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Padahal banyak yang di zaman Rasul ketika syariat itu diperintahkan hafal Al-Quran. Kenapa tidak disuruh membaca surat Al-Baqarah? Karena kalau disuruh surat Al-Baqarah payah antum nanti di belakang. Allah suruh para sahabat yang banyak hafal Quran hanya qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, karena Allah tahu umat di belakang kalian hanya hafalannya cuma itu, dua itu yang dia hafal. Qul ya ayyuhal kafirun 1, qul huwallahu ahad 1. Qul ya ayyuhal kafirun pun salah-salah gitu, kebalik-kebalikin, sehingga ketika umrah baru dilancarkan, diulang-ulang supaya lancar. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad mah sudah lancar luar biasa. Subhanallah, Allah yang maha tahu segala-galanya. Dan Allah yang menanamkan akidah untuk dihafal oleh seluruh muslim. Andai mereka tahu apa yang mereka baca, mereka tidak akan minta rezeki kepada siapapun selain Allah. Dan yang anehnya,
dia minta rezeki kepada dukun, dukun itu miskin, tinggal di pinggiran hutan, tidak pakai listrik. Kalau dia pandai menurunkan rezeki, kenapa tidak dia aja dapat rezeki duluan? Itulah otak berhenti bekerja kalau akidah sudah rusak. Oleh karena itu pembenahan akidah akan membuat manusia akalnya cerdas dan cemerlang. Kalau tidak, gara-gara akidah yang rusak, otak berhenti bekerja. Itulah bahaya akidah yang salah. Kalau secara logika, mendingan dukun itu pandai menurunkan rezeki, mendingan untuk dia rezekinya, sehingga rumahnya emas, bejananya perak, intan berlian menghiasi dinding rumahnya. Wajarlah kalau kita katakan dia pandai mengatur rezeki karena rumahnya emas. Ini enggak, rumahnya gubuk, baunya, bau dukun itu luar biasa pula, karena diantara syarat jadi dukun itu harus 3 bulan tidak mandi-mandi. Kan aneh. Saking anehnya orang, coba lihat, kalau keyakinan sudah nyeleneh itu, minta nomor ke orang gila. Ini akidah, coba lihat, kalau sudah salah, otak berhenti bekerja. Orang gila pun tempat mencari wangsit, tempat mencari angka. Na'udzubillah. Orang kalau sudah akidahnya tidak benar, dia melakukan kebodohan. Persis seperti yang Allah katakan, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Ini kebodohan yang sesungguhnya. Mereka sampai katanya ke Mars. Kata mereka sampai ke Mars. Dan menurut mereka itulah teknologi paling canggih di zaman sekarang. Bahkan kata mereka, alat yang mereka sudah sampaikan ke Mars bisa mengambil batu-batu yang ada di sana untuk diturunkan ke bumi, untuk dimasukkan lab, mereka lihat hasilnya. Kata mereka, itu teknologi terhebat di zaman sekarang. Bodoh. Anda baru sampai ke Mars, membawa batu Mars ke bumi aja sudah begitu girangnya. Tidak tahukah Anda siapa yang menciptakan Mars? Aneh kan? Dia sampai ke Mars saja girangnya luar biasa, bisa membawa batu Mars ke bumi saja. Itu pun kalau benar, kita nggak tahu benar atau salahnya kalau kita tidak bisa membuktikannya. Dan mereka yang memberitahu kepada kita orang yang tidak sholat, orang yang dusta, bagi mereka bukanlah maksiat, sehingga tidak bisa dipercaya 100%. Tidak sama dengan kita orang muslim yang takut berdusta sekecil apapun, apalagi mendustai dunia. Katakanlah ya, sampai mereka ke Mars, alat mereka mendarat di Mars, berhasil membawa batu Mars ke bumi. Tapi kenapa Anda tidak tahu siapa yang ciptakan Mars? Siapa yang mengatur perjalanan planet Mars? Kenapa tidak bertabrakan dengan planet yang lainnya? Kenapa bisa terkatung-katung di awan, di udara seperti itu, tak jatuh ke bawah? Dan itu sudah ribuan tahun seperti itu, berada di poros edarnya. Kenapa Anda tidak berpikir siapa yang ngatur? Maka secanggih-canggih apapun orang kafir tetap bodoh. Dan sehebat apapun, sebodoh apapun seorang muslim tetap berakal. Karena dia tahu siapa yang menciptakan Mars, siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang membuat ruang edar untuk masing-masing planet sehingga tidak ada yang bertabrakan. Walaupun kata mereka planet itu kadang mendekat ke bumi, kadang menjauh dari bumi, tapi kenapa tidak bertabrakan? Inilah orang-orang yang berakidah. Maka syirik dosa besar yang sangat besar, yang Allah murka, sangat murka. Kenapa? Kenapa Allah kok kalian samakan dengan batu? Kenapa Allah kalian samakan dengan pasir? Kenapa Allah kalian samakan dengan air? Kenapa Allah kalian samakan dengan keris? Kenapa Allah kalian samakan dengan kain kafan? Kenapa Allah kalian samakan dengan serban? Kenapa Allah kalian samakan dengan kiai? Kalau ada kiai yang disamakan dengan Allah, oh kiai ini tahu yang gaib, berarti sudah disamakan dengan Allah. Oh kiai ini bisa menyembuhkan, berarti sudah disamakan dengan Allah.
Berarti kiai itu telah disyirikkan, disekutukan sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kiainya, foto kiainya saja diletakkan di warung, membuat warung itu laris. Itu baru fotonya, Pak. Kiai satu kalimat yang sama dengan buya, sama dengan ustadz, sama dengan wali, kalimat satu kalimat saja sama, mau dikatakan buya, mau dikatakan kiai, mau dikatakan ustadz, mau dikatakan wali, fotonya ditaruh di warung akan membuat warung ini laris. Anak kemana-mana di Pekanbaru lihat warung nasi ada foto orang tua di situ. Anak awalnya husnudzon, apa iya pemilik warung di Pekanbaru ini semuanya keturunan kakek ini? Sumpah demi Allah, awalnya anak husnudzon gitu. Subhanallah, ke restoran ini ada foto bapak itu, atuk itu. Pergi restoran ini ada lagi foto dia. Anak waktu itu husnudzon aja, apa iya keluarga dia semua yang buka warung di sini? Rupanya syirik. Kalau foto diletakkan di situ laris. Subhanallah. Padahal atuk itu seumur hidupnya nggak pernah buka restoran. Kalau sempat dia buka restoran di mana-mana, restorannya di seluruh Riau ini atau Sumatera Barat, mungkin ada juga lah ngait-ngait berkait-kait sedikitnya gitu. Tapi atuk itu seumur hidupnya nggak pernah buka restoran. Itulah otak yang berhenti bekerja kalau sudah berbuat syirik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmah. Maka wajib kita takut kepada syirik, wajib takut kepada syirik kalau tidak mau kekal di neraka untuk selama-lamanya. Dan takut jangan hanya di pengajian, bawa terus dalam hidup kita. Benci kita kepada syirik, bawa terus di dalam setiap hidup kita. Ada tayangan, ada syiriknya, campakkan. Lebih daripada benci kita kepada maksiat dalam tayangan, dalam tayangan. Oleh karena itu, ada tayangan-tayangan syirik, lalu kita menikmatinya aneh. Nah,